Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafiq Darmawan dari Prodi PTI 21B dengan NIM 2105097404. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini yaitu yang pertama yaitu ada mengetahui cara kerja protokol ARP dan menstimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracker. Adapun dasar-dasar teorinya yang pertama yaitu ada pengertian Address Resolution Protocol disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi. Adapun tablet ARP didapat dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer kedua jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam change, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam change ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Adapun tabel ARP terupdate setiap 15 sampai 20 menit. Adapun yang kedua yaitu ada cara kerja ARP. Yang pertama yaitu jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Berikutnya yaitu jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Berikutnya yaitu semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim kembali ARP reply beserta nomor MAC address-nya. Ya, berikutnya yaitu ada percobaan yang pertama yaitu ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan menstimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Yang kedua yaitu langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, lakukan skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Terus yang kedua yaitu pada mode real time di PC1, silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt-nya seperti berikut: ARP min A, pastikan di tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP min D. Langsung saja pada Cisco Packet Tracker-nya. Yang pertama yang dibutuhkan itu ada komputernya atau device-nya. Ada laptop, bukan laptop, ada PC, terus PC-nya jumlahnya ada 3. Berikutnya ke switch-nya. Terus dihubungkan menggunakan kabel. Kita tunggu kabelnya sampai sama-sama berwarna hijau ya. Sampai berwarna hijau, karena kalau warna hijau artinya terhubung. Sedangkan jika warna orange itu tidak terhubung. Oke, lampunya sudah hijau semua, maka kita lanjut pada pemberian IP-nya. Langsung saja pada desktop. Terus sebelumnya kita cek dulu ya command prompt-nya yaitu ARP min A. Nah, tidak ada jaringan yang terhubung. Berikutnya yaitu tambahkan IP address. Nah, di sini misalnya 192.168.1.1. Maka subnet match-nya akan otomatis keluar 255.255.255.0. Sama pada komputer lainnya ya. IP
IP address-nya, cuman beda pada nomor seri belakangnya saja. Subnet mask-nya juga sama. Oke, otomatis juga sama. Oh ya, untuk penamaannya PC1 namanya kita ubah dulu supaya lebih mudah dipahami ya. Oke, sudah. Berikutnya pada langkah berikutnya, pada poin keempat, yaitu kemudian masuklah mode simulasi. Terus buatlah simple PDU dari PC1 ke PC3. Yang keenam yaitu filter event list menjadi show none dan edit filter menjadi ARP saja. Langsung saja pada prakteknya. Nah, langsung kita ke simulasi, kemudian show unknown, edit filternya ARP saja. Sudah. Kemudian kita berikan simple PDU atau pesannya pada PC1 ke PC3. Nah, sudah. Berikutnya pada langkah berikutnya, lalu jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap proses dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat di setiap stepnya. Oke, lanjut saja pada Cisco paket trackernya. Kita langsung mulai tahapannya, yaitu next. Pertama, PC1 akan mengirim paket pesannya ke switch, atau switch itu gunanya untuk menampung pesannya ya, kemudian di broadcast ke semua komputer yang terhubung pada switch tersebut atau PC yang terhubung ke switch tersebut. Nah, di sini ada pesan yang ada tanda silang. Ini artinya hanya menerima saja, hanya menerima pesan broadcast dari PC1, tidak bisa membalas atau tidak bisa mereply, karena PC2 ini tidak memiliki IP PC3-nya seperti itu. Ini yang FFF ini artinya broadcast ya, hanya menerima broadcast dan tidak bisa membalas itu. Berikutnya pada pesan yang PC3 yaitu menerima pesan dan dapat membalasnya. Contohnya pada inlayer ini ya, yang 0002 ini merupakan MAC address dari PC1. Kemudian di broadcast ke FFF semuanya. Tujuan paketnya itu ke IP yang PC3 yang ini 192.168.1.3. Nah, pada outliernya artinya ini dapat membalas ya, atau mereply ya, dari komputer yang PC3 ini ya. MAC address-nya itu 0030.A31D.E023 ke MAC address-nya PC1 002.1634.D523. ARP paketnya yaitu dari A192.168.1.3 ke tujuannya yaitu 192.168.1.1 seperti itu. Kita lanjut next. Nah, pesan akan dikirim ke switch kembali atau di switch, kemudian akan dikirim ke alamat tujuan atau MAC address tujuannya seperti itu. Kita lihat lagi. PC1 sudah menerima pesan dari PC3. Berikutnya kita cek pada command prompt-nya yaitu ARP -A. Nah, sudah terhubung atau terbaca itu internet IP dari yang PC3 sama MAC address-nya dari PC3 seperti itu. Sama juga dengan PC3. Yuk kita coba cek ARP -A. Nah, otomatis sama, sudah tersimpan IP-nya sama MAC address-nya ya.
Seperti itu. Pada PC2 tidak kemungkinan tidak akan terbaca karena tidak terhubung seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.